Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Ainun Bedi dengan NIM 21040450220. Saya mahasiswi jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Makassar. Adapun tujuan dari video ini sebagai tugas pengganti ujian tengah semester, di mana pada video ini saya akan membahas dan memaparkan 3 teori. Yang pertama itu ada teori pendekatan psikoanalisis. Kemudian yang kedua yaitu teori pendekatan Adlerian. Dan yang ketiga yaitu teori pendekatan eksistensial. Dari ketiga Baik, langsung saja kita akan membahas yang pertama teori pendekatan psikoanalisis. Nah, teori pendekatan psikoanalisis terdiri dari biografi Sigmund Freud, di mana beliau dilahirkan dari sebuah keluarga dengan latar belakang keluarga yang mengalami kekurangan finansial dan terpaksa tinggal di apartemen yang sesak. Orang tuanya berusaha supaya Freud ini bisa mengembangkan kemampuan intelektualnya, tetapi pilihan karirnya terhambat karena dia keturunan orang Yahudi. Freud memilih ilmu kedokteran dan di umur 26 tahun dia sudah mendapat gelar dokternya di Universitas Wina. Kemudian pada tahun 1882 Freud jatuh cinta pada seorang wanita muda cantik dan muda ini bernama Martha Bernays. Namun karena tidak memiliki uang ataupun sosial yang cukup untuk segera menikahi, tentunya menyebabkan dorongan seksualnya tidak dapat segera dipuaskan. Konsisten dengan budaya Yahudi di mana mereka hidup, Freud dan Martha ketika itu berusia 20-an tahun tidak terlibat dalam hubungan seksual pranikah. Pada masa di mana Freud, seorang ilmuwan muda, sering berpikir dalam tekanan yang diciptakan oleh dorongan seksual pada aspek lain dalam hidupnya. Freud memiliki masa kanak-kanak, perasaan erotis dan terepresi, dan serta konflik tidak sadar yang bisa mempengaruhi perilaku di masa dewasa. Freud mendedikasikan seluruh hidupnya untuk mengembangkan teori psikoanalisis. Yang menariknya, fase yang paling kreatif dalam hidupnya adalah ketika ia mengalami masalah emosi yang berat, sehingga dia harus melakukan analisa terhadap dirinya sendiri dengan menggali makna dan impian-impiannya. Dia mendapatkan pemahaman ke dalam dinamika perkembangan kepribadian. Pertama-tama, dia meneliti memori masa kanak-kanak dan juga mengingatkan emosi seksual di mana kanak-kanaknya untuk ibunya, dan secara klinis membentuk teorinya ketika dia menganalisa hasil penelitian masalah-masalah yang dihadapi pasiennya. Nah, itu tadi kita bahas tentang biografi Freud. Selanjutnya kita bahas hakikat manusia, di mana pandangan mengenai sifat manusia dari aliran Freud yang dijelaskan bahwa sifatnya sudah ditentukan oleh kekuatan yang tidak rasional, motivasi, ketidaksadaran dan dorongan biologis, serta insting, sebagaimana aspek-aspek ini berubah selama tahap-tahap psikoseksual, dan perubahan tersebut sangat penting selama 6 tahun pertama dalam hidup kita. Perlu diketahui bahwa insting adalah pusat dari pendekatan aliran Freud. Meskipun awalnya Freud menggunakan istilah libido, di mana istilah ini menjelaskan energi seksual, tapi kemudian meluaskannya dengan mengganti menjadi insting. Itulah hakikat manusia menurut teori ini. Selanjutnya, yang terpenting dalam teori ini adalah struktur kepribadian Freud. Freud berpendapat bahwa kepribadian merupakan suatu sistem yang terdiri dari 3 unsur, yaitu id, ego, dan superego. Freud menyebutkan inti kepribadian yang belum tercemar ini sebagai id. Id berisikan motivasi dan energi psikis dasar yang sering disebut sebagai insting. Id bekerja berdasarkan tuntutan prinsip kesenangan atau pleasure principle. Maksudnya, id bertujuan hanya untuk memuaskan hasratnya dan dengan itu mengurangi ketegangan dalam diri. Sebagai contohnya, bayi terdorong untuk menyisap. Namun, bahkan bayi sekalipun harus menghadapi kenyataan. Ada di dunia nyata, di luar sana, ibu yang kelelahan, popok yang kotor, ruang tidur yang dingin, hal-hal itu harus direspon. Struktur kepribadian yang berkembang untuk menghadapi dunia nyata disebut Freud sebagai ego. Ego ini berjalan berdasarkan prinsip kenyataan atau reality principle.
Ia harus memecahkan masalah-masalah nyata. Ia tidak akan mendapatkan pelukan hanya dengan mengharapkannya. Seseorang harus membuat rencana dan melakukan tindakan yang dibatasi oleh dunia nyata. Itulah sebabnya bayi segera belajar untuk merasakan tangisan untuk memanggil ibu mereka. Sistem id, ego, dan superego ini menurut Shukray dalam psikologi bukunya saling berinteraksi. Jika ego gagal menyalurkan kehendak id menurut batasan realita dan nilai-nilai moral, ia akan dihukum dengan kecemasan. Menurut Freud, terdapat 3 kecemasan yang dapat dialami individu. Yang pertama yaitu kecemasan realitas, kedua kecemasan moral, dan yang ketiga kecemasan neurotik. Selanjutnya tentang teori pendekatan Adlerian. Adapun konsep dasar dari teori ini yaitu pertama biografi. Alfred Adler dilahirkan di Wina pada tanggal 7 Februari 1870 sebagai anak ketiga dan wafat pada tahun 1937, dan di mana ayahnya adalah seorang pengusaha. Sewaktu kecil, Adler merupakan anak yang sering sakit-sakitan. Ketika berusia 4 tahun, dia nyaris mati akibat pneumonia. Pengalaman tersebutlah yang kemudian mendorong dirinya untuk menjadi dokter. Adler lulus sebagai dokter dari Universitas Wina pada tahun 1895. Adler kemudian memulai karirnya sebagai seorang oftalmologis, tetapi kemudian dirinya beralih menjadi praktik umum di daerah kelas bawah di Wina. Setelah 8-10 tahun berkolaborasi dengan Freud, Adler memutuskan untuk berpisah. Kemudian Adler diberhentikan sebagai presiden Wina Psikologi Analistik Sosial pada tahun 1911 dan mendirikan untuk masyarakat psikologi individual pada tahun 1912. Selanjutnya, hakikat manusia menurut Adler, yaitu Adler menghapus teori-teori dasar Freud karena dia percaya Freud terlalu sempit dalam menekankan pada ketentuan biologis dan insting. Adler menyatakan bahwa individual mulai membentuk sebuah pendekatan terhadap 6 tahun pertama dari kehidupannya. Fokus Adler adalah pada bagaimana persepsi orang-orang tentang masa lalu dan interpretasinya terhadap kejadian-kejadian awal yang akan terus mempengaruhinya. Didasarkan pada banyak latar belakang, teoritis Adler bertentangan dengan Freud. Menurut Adler, manusia dimotivasi terutama oleh hubungan sosial, bukannya didasarkan pada desakan seksual. Perilaku adalah berorientasi tujuan dan kesadaran adalah fokus dari terapi. Berbeda dengan Freud, Adler menekankan pilihan dan pertanggungjawaban, makna kehidupan dan perjuangan untuk sukses dan menjalani hidup ke depannya. Itulah teori pendekatan Adlerian. Selanjutnya yang terakhir yaitu teori pendekatan eksistensial. Seperti sebelumnya, pertama kita akan membahas tentang konsep dasar dari teori ini. Yang pertama terdiri dari biografi. Nah, Viktor Emil Frankl, MD, PhD, lahir pada 26 Maret 1905 dan meninggal 2 September 1907 pada umur 92 tahun. Ia adalah seorang neurolog dan psikiater Austria serta korban Holocaust yang selamat. Frankl adalah pendiri logoterapi dan analisis eksistensial, aliran Wina ketiga dalam psikoterapi. Frankl dilahirkan di Wina, Austria. Minat Frankl terhadap psikologi muncul sejak ia masih muda. Untuk ujian akhir di SMA, ia menulis sebuah makalah tentang psikologi pemikiran filsafat. Setelah lulus, ia dari SMA sekitar tahun 1923, ia belajar kedokteran di Universitas Wina dan kemudian mengambil spesialis dalam neurolog dan psikiater. Nah, adapun tujuan dan proses konseling teori eksistensial. Yang pertama, tujuan konseling menurut Eko Darminto dalam teori-teori konseling. Tujuan mendasar dari konseling eksistensial adalah membantu manusia menemukan nilai, makna, dan tujuan dalam hidup mereka sendiri. Konselor konseling eksistensial tidak memiliki tujuan untuk merawat atau mengobati konseli.
tetapi membantu mereka agar lebih menyadari tentang apa yang mereka sedang lakukan dan untuk membantu mereka keluar dari posisi peran sebagai korban dari kondisi hidupnya. Selanjutnya proses konseling eksistensial menggambarkan suatu bentuk aliansi terapeutik antara konselor dan konseli. Dalam proses ini, konselor eksistensial mendorong kebebasan dan tanggung jawab, mendorong konseli untuk menangani kecemasan, dan mendorong konseli untuk munculkan upaya-upaya yang membuat pilihannya lebih bermakna. Nah, adapun tujuan dan proses konseling teori eksistensial. Yang pertama, tujuan konseling menurut Eko Darminto dalam teori-teori konseling. Tujuan mendasar dari konseling eksistensial adalah membantu manusia menemukan nilai, makna, dan tujuan dalam hidup mereka sendiri. Konselor konseling eksistensial tidak memiliki tujuan untuk merawat atau mengobati konseli, tetapi membantu mereka agar lebih menyadari tentang apa yang mereka sedang lakukan dan untuk membantu mereka keluar dari posisi peran sebagai korban dari kondisi hidupnya. Selanjutnya proses konseling eksistensial menggambarkan suatu bentuk aliansi terapeutik antara konselor dan konseli. Dalam proses ini, konselor eksistensial mendorong kebebasan dan tanggung jawab, mendorong konseli untuk menangani kecemasan, dan mendorong konseli untuk munculkan upaya-upaya yang membuat pilihannya lebih bermakna. Nah, yang terakhir itu struktur kepribadian dalam teori Viktor Frankl. Teori tentang kodrat manusia yang berasal dari logoterapi dibangun atas 3 tiang, yaitu kebebasan, kemauan akan arti, dan arti kehidupan. Frankl sangat menolak pendirian dalam psikologi dan psikiater yang memberikan ciri pada kondisi manusia sebagai yang ditentukan oleh insting biologis dan konflik masa kecil. Manusia mempunyai kebebasan spiritual untuk menentukan sikap terhadap keadaan dan nasib. Nah, itulah pemaparan materi yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.